agak panjang supaya tidak putus ya. Oke. Nah, Bapak Ibu besok Bapak Ibu akan merekonstruksi mata kuliah ya. Maaf karena ini waktunya terbatas hanya sampai jam 9. Mari kita saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencermati hal berikut. Nah, ini bukan format baku tetapi ini format untuk membantu presentasi. Nah, boleh juga nanti presentasinya juga daring sehingga biar narasumber juga bisa meresani ya, bisa melihat, mencermati. Nah, sekali lagi ini hanyalah alat bantu untuk presentasi. Bapak Ibu kalau sudah paham, memang sebetulnya namanya juga alat bantu itu boleh menggunakan format lain, tetapi untuk keseragaman presentasi besok supaya narasumbernya tidak bingung ya, tidak kok ini gonta-ganti begitu, nanti pakai format ini saja, itu saran saya. Baik, ini Bapak Ibu yang kita rekonstruksi untuk waktu presentasi besok itu mencakup pertama ACP, ya, apakah ACP-nya direkonstruksi atau tidak? Ya. Kemudian RPS, rancangan RPS-nya. Dua. Iya. Panggil sana. Oke. Apakah ada masalah, Bapak Ibu? Tidak ya? Oke. Boleh lanjut ya. RPS, kemudian pelaksanaan pembelajaran itu juga perlu disampaikan, termasuk evaluasinya dan rancangan bahan ajar. Jadi ada empat hal besar. ACP, RPS, pelaksanaan dan evaluasi, serta rancangan bahan ajar. Waktu Bapak Ibu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, acuan yang kita pakai di sini sudah saya beri warna-warna ini untuk mendapatkan perhatian ya, untuk kita cermati. Sekarang yang ACP saya kira dulu waktu pekerti sudah ada ya. Kalau ACP itu berangkat dari rumusan capaian pembelajaran, kemudian dijabarkan dan dibentuk strukturnya. Begitu. Maaf. Nah, sekarang yang kedua tentang rancangan pembelajaran, yaitu RPS. Acuan perancangan pembelajaran adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, khususnya pasal 5 sampai 7 yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan. Nah, kalau seluruhnya ya berarti RPS ini terkait dengan pasal 5 sampai dengan pasal 27 ya. Nah, khusus untuk capaian pembelajaran dalam RPS, ini acuannya adalah pasal 5 sampai dengan 7. Nah, namun sebelum sampai ke rumusan capaian pembelajaran, formatnya silahkan biasanya formatnya sudah sesuai ya, sehingga tidak perlu direkonstruksi. Nah, Bapak Ibu tinggal menjawab pertanyaan ini saja. Kemudian identitas mata kuliah, biasanya Bapak Ibu juga mata kuliahnya tidak berubah identitasnya, sehingga tidak perlu direkonstruksi. Nah, sekarang deskripsi mata kuliah. Nah, deskripsi mata kuliah ini bagaimana? Apakah perlu direkonstruksi atau tidak? Maka di sini perlu Bapak Ibu tulis ini kriterianya. Ya, kriterianya. Kriterianya, deskripsi mata kuliah itu mencakup 4 aspek. Nah, Bapak Ibu lalu menulis evaluasi atau refleksi gitu. Jadi kita mengevaluasi melalui refleksi gitu, merefleksikan mata kuliah kita sendiri. Lalu hasil refleksinya itu Bapak Ibu tulis di sini. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu atau mata kuliah apa judulnya ini baru mencakup aspek materi. Nah, belum
mencakup aspek tujuan, metode, dan penilaian. Jika demikian, evaluasi refleksinya berarti belum sesuai dengan kriteria. Maka kesimpulannya perlu direkonstruksi. Nah, berarti jika belum memenuhi itu perlu direkonstruksi. Nah, rekonstruksinya apa? Ya, sesuai dengan evaluasi tadi. Ya, Bapak Ibu akan merekonstruksi deskripsi mata kuliah, ya, deskripsi mata kuliah dengan menambahkan aspek yang belum ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Begitu. Jadi, Bapak Ibu merefleksikan, nah, kriterianya sudah ada, lalu kriteria itu dipakai sebagai pembanding fakta. Ya, fakta sekarang ini deskripsi mata kuliah saya belum mencakup 4 aspek, baru 1 aspek. Yo, kalau begitu kurang dong, kurang 3 aspek. Kalau gitu saya akan merekonstruksi deskripsi mata kuliah dengan menambahkan 3 aspek itu, yaitu A, B, C yang belum ada. Begitu Bapak Ibu. Nah, besok pada hari Senin lalu disajikan. Seperti ini tinggal dibaca begitu. Karena sebetulnya rancangannya sudah Bapak Ibu lakukan di rumah. Tinggal dipresentasikan begitu. Nah, itu tentang deskripsi mata kuliah. Lalu yang kedua, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu. Sampai di bawah ini adalah contoh-contoh. Ya, semuanya itu contoh supaya Bapak Ibu paham, karena pemahaman itu harus supaya lebih paham itu diikuti dengan contoh. Nah, sekarang terkait dengan rumusan capaian pembelajaran di RPS itu loh. Ini kan berbicara tentang RPS ya, merekonstruksi mata kuliah aspek RPS. Nah, aspek RPS atau aspek RPS itu komponen rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kembali kriteria atau acuan analisis ya. Kriterianya. Nah, Bapak Ibu bisa tulis di sini kriteria. Nah, ya, kriteria untuk melakukan untuk mengevaluasi. Ya. Kriterianya adalah KKNI dan Permendikbud tahun 2020 pasal 5, 6 dan 7 atau pasal 5 sampai 7, yaitu tentang standar kompetensi lulusan di mana rumusan capaian pembelajaran mata kuliah kita harus mencakup 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik umum maupun khusus. Nah, mungkin Bapak Ibu akan mengatakan seperti ini, rumusan capaian pembelajaran mata kuliah A, mata kuliah yang diampu itu, belum memenuhi kriteria, yaitu kriteria sikap, mencakup sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan. Baru mencakup aspek pengetahuan saja, sehingga CP mata kuliah perlu direkonstruksi sesuai kriteria tersebut. Nah, karena keputusannya perlu direkonstruksi, maka Bapak Ibu di kolom rancangan atau rencana rekonstruksi, Bapak Ibu akan merekonstruksi rumusan CP mata kuliah dengan menambahkan aspek sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, bagaimana jika kriteria itu sudah terpenuhi, Bapak Ibu? Bu Eli, bagaimana jika kriteria itu sudah terpenuhi? Berarti tidak direkonstruksi, Ibu, kalau sudah terpenuhi. Betul sekali. Maka kalau itu sudah terpenuhi, di sini ditulis tidak perlu
perlu direkonstruksi.